mungkin keluarlah perkataan, gue ini bukan panti sosial. Ngomong ke pendeta itu. Berarti Jadi bukan bukannya sama lu ya? Berarti bukan ngomong sama lu ya? Jadi ini ada cerita yang gue dengar. Gue cuma dengar cerita dari orang. Diralat lagi. Namanya orang mendatangin orang, mungkin dia minta Udah ngerekam. sopan. Ya udah ngerekam, santai aja. Bukan hak Ya terserah lu, cuma melaporkan. Lu masalah. Udah tenang. Yang penting lu lihat baju gua. Artinya gua bukan orang sembarangan, bos. Paham lu? Aduh, apa sih mau bukan orang sembarangan? Kalau lo memang masuk neraka ya tetap lo ke neraka aja lah, susah lo diatur. Lu tenang aja, yang menentukan gua masuk neraka bukan lu, Tuhan Yesus, bos. Santai aja. Jadi gua nggak peduli sama lu. Ya udah, dari tadi juga udah 20 orang gue nerakain udah pada turun. Udah turun lo. Lu siapa ngatur Yang terakhir. Hah? Ya, diganti ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga masih Nabi Luga ya. Dan ketika saling caci, saling maki ya sesama Kristen ini lucu memang mereka nih. Dan kenabiannya ditolak. Nah, terus apa yang menjadi narasi ya, itu gara-gara katanya Haritanu menolak didatangi pendeta-pendeta, yang dimana pendeta ini meminta jatah. Nah, dari situ ada yang tidak terima lalu membela Haritanu ya, dan memaki-maki Luga. Pokoknya lucu kamu muslimin. Ya itulah namanya juga kaum kafir ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dan tolak Glenn. Yang itulah. Kalau kalian nggak setuju, kalian ke neraka ya kan? Baru nanti aku dengar. Kita kalian ya kan? Kami aja setuju. Gantian. Parah memang Oten ini. Parah Oten ini dikasih tahu oleh nabinya sendiri aja dia tolak. Heran saya. Kami setuju. Makanya cocoknya buang aja ke tong sampah ini. Ya. Kalau kami Muslim setuju, Luga Nabi Kristen kami setuju. Bang, gini bang, beda pendapat boleh, tapi jangan sampai bilang nabi palsu itu kan menghujat itu namanya. Itu ya bang ya. Betul. Ya gimana lah bang, namanya udah keturunan Dajjal, mau diapain? Inilah keluar lagi bahasa-bahasa yang bisa membuat orang Luga ada bosan, saya kasih melawan Luga aja, dia nabi kan tolak. Makanya kita cocoknya Luga buka room, baru kita berdebat di situ. Baru kita debat di situ. Nggak mau saya, harus di rumah. Biar ada yang ngebantu. Kalau itu baru mau saya. Buka room kita dua di situ. Kita sama-sama harus kita debat Nabi Kristen yang di atas tahta 02 ini Yesus bukan Allah. Nggak perlu, itu udah jago-jago itu. Jangan kau ajari mereka lebih pintar dari kau. Tapi Bang Luga ya Rasul untuk apa lah Bang Luga Rasul di sini? Loh. Buktinya mereka aja mendengarkan kok apa yang saya bilang, mereka setuju saya Nabi Kristen. Nah, kenapa kau menjadi menyembah Dajjal?
karena ada salah ngomong Pak Luga, makanya kita debat. Jadi memang sebenarnya jadi kita jadinya berdebat ini. Memang harus kita, bukan mereka. Nah, itulah salah. Ya, Tapi kami nah, memang tahu yang sasaran bagi Bang kami dukung Luga, Luga, iya, kami tak dukung Luga ada soalnya. kasih sama Pak Luga. Tapi Kami dukung kasih. Luga. Kami kan dukung Sekarang mereka kok yang adat istiadat ini kan itu kan penyembahan berhala, dianggapnya itu sebagai apa, budaya. Baca dulu Tita kedua itu yang benar, Luga. Iya. Kedua itu Bentar ya. yang benar. Luga. Buka Tita kedua. Bentar ya, kadang-kadang Apa isinya? bertanya. Bentar bang. Bentar, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih Indonesia ini menjadi negara termiskin? Kenapa sih Indonesia ini menjadi menjadi negara yang utangnya banyak? Kenapa sih Indonesia ini dijajah oleh bangsa-bangsa lain? Jawabannya cuma satu, lu nyembah adat, tolol. Nah, gitu kan Nabi bilang tolong bagi umatnya. Aduh. Gitu Jadi Nabi. Yahudi orang terpintar. Harusnya Bang Luga Sebagai contoh. sebagai contoh bagi Nabi, bagi umatnya. Jangan bilang tolol lah depan Nabi, depan Nabi, depan jemaatnya. Kritikannya Pak Luga. Kalau di depan Yesus jadi kepala. Jadi orang seperti inilah yang bisa dianggap Nabi. Nggak bisa lah. Bilang apa Punya umatnya etikanya tolol. aja nggak ada. Nggak bagus didikannya Pak Luga ini, nggak bagus. Dibatasi. Dibilang kau baik nanti masih nggak mau diatur. Amarahnya pun tidak bisa Susah dibatasi. kali Ya. dia. Tapi mau dianggap Nabi. Bagaimana itu? Pengikutnya hanya umatnya aja. Itu pun beberapa orang aja. Perasaan tadi Luga ini sudah ngomongnya baik-baik, tapi kalian ini kan menolak terus, menghujat terus. Jadi Yesus aja, kalau Yesus nggak aja, betul, Yesus nggak sama bisa orang dibiarkan. Yesus Nggak aja bisa sama dibiarkan. orang Apalagi Farisi. kalau sampai ke penghinaan ke satu suku itu nggak bisa. Sementara dia sukunya sendiri. Sabar dulu, Yesus aja orangnya kurang baik kasih apa? Ketika orang dia memang melawan, dia bilang ular beludak lah, apa nggak masalah itu? Betul Iya. betul itu. Masa masa saya bilang kalian kelinci? Hah? Kalau benar, apa aja yang kita keluarkan dari mulut kita ini bisa aja kalau memang kita menganggap benar. Tapi kalau menurut orang bagaimana? Udah benar nggak itu? Kalau kita sendiri yang menilai kita, ya bisa aja kita menganggap sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Nabi. Jadi Manusia salah pun ada satu- yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. salah satu kakak, bentar dulu. Salah satu kakak saya, kakak sepupu saya, Sonang Simare-Mare, anggota DPRD Sumatera Utara, datanglah ke rumahnya kan. Datanglah suaminya. Kadang mangan behani. Loh, kenapa kalian nggak makan? Udah nggak ada duit, nggak ada pemasukan terus. Mau nggak kalian kudoakan, ku bilang. Mau, tapi tinggalkan adat istiadat. Diam dia. Kudoakan lah kan. Habis kudoakan, langsung dia beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dilantik dia jadi anggota DPRD Sumatera Utara, Sonang Simare-Mare. Kutanya lah Kak Sonang, "Oi Kak Sonang, udah dilantik kau ya, udah hebat kau ya." Iyalah. Terus ada pesta di sana katanya. Aku sekarang udah malas aku ngikutin adat istiadat. Nggak ada gunanya. Jadi banyaknya keluarga aku sekarang udah meninggalkan adat. banyak kali ceritanya. Udahlah, aku pulang aja lah langsung katanya. Jadi dia sendiri pun udah banyak meninggalkan adat istiadat. Di Samoa itu banyak banget meninggalkan adat istiadat. Berapa orang yang didoakan Jadi adat menjadi istiadat itu DPR membuat satu itu. kudoakan Satu orang anak itu aja mama kan. tua aku Senang Nah, Simare-Mare. aku tanya satu Langsung orang dia kan. bilang, dengar dulu Yang kamu doakan dengar dulu 1000 banyak orang. yang kudoakan berhasil ya. Iya, 1000 orang kamu Sebentar doakan, satu dulu, orang yang ya. jadi anggota DPR. Apa yang mau dibanggakan di situ? Sebentar dulu Satu dari 1000. si bajigur satu ini. Habis itu kudoakan lagi
abangku ya, abangku habis kudoakan tiba-tiba dia naik pangkat, sekarang dia Kasintel Kajati di Riau, Markosi Mare. Ku bilang sama dia, bang tinggalkan adat biar abang makin diberkati. Ya bilang. Jadi ketika kita berdoa kuasanya itu besar. Ya, kudoakan orang kanker, udah sakit-sakitan dia di rumah, sembuh dia, kudoakan kista. Banyak kudoakan orang sembuh. Ponakanku nggak bisa bicara, kudoakan. Setahun kemudian udah bisa bicara dia. Kita harus mengalami mujizat-mujizat. Aku fight dengan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Kutengking dalam nama Yesus, badanku keluar api. Kelempar dia. Habis kelempar, bang aku mau bertobat. Percaya dia jadi Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengalami mujizat-mujizat. Itulah buktinya kalau aku nabi. Udah turunlah kau. Biar dia tahu Oten ya. Kabur, dia kabur, takut sama Luga dia. Nabi dilawan, kualat nih. Masuk neraka dia semua Oten. Kalau aku bukan nabi, pasti aku udah turun duluan. Aku udah gak kuat. Yang kalah bukan umat Luga ya. Kalau yang lain turun berarti Luga betul nabi. Hidup Nabi Luga, Nabi Oten. Oh, di bawah banyak sekali yang dukung Luga ya. Iya, Nabi Luga. Nabi dilawan kualat tentu. Ku ingat itu si kakak sepupuku itu sondang si Mare-Mare kan. Aku datang, nggak makan lagi kami. Disangkanya aku mau minta duit kan. Tenang aja, tulang gue bilang kan. Gimana lah kondisi ini. Tapi kan kakak itu pengacara, gue bilang. Alah pengacara, udah sepi kali, udah nggak makan lagi kami katanya. Ya udah gue bilang janganlah kau ngikutin adat istiadat. Oh gitu ya, ku doakan lah. Tahun depan udah dilantik istrinya jadi anggota DPR. Tahu sendiri anggota DPR gajinya berapa? Ada kali puluhan juta ya kan. Gimana nih Kak Sondang nih? Atau emang kayak gitu lah, aman lah. Gue tanya masih adat ya? Udah nggak ikut adat, aku udah malas aku. Acaranya juga panjang kali, nggak ada gunanya adat-adat itu. Itulah kalau orang meninggalkan adat langsung dia diberkati. Dari nggak makan tiba-tiba jadi anggota DPR 2 periode kalau nggak salah. Oh, ada Luga. Apa kabar Bi? Ya, puji Tuhan sehat. Jadi orang Batak ini musuhnya adalah adat. Itu yang memang adat ini kan gimana lah ya, susah. Kalau udah mendarah daging susah. Kalau di tanah Batak itu yang berkuasa itu bukan gereja, adat. Kalau pendeta udah ketemu adat, itu cium tangan kepada ketua adat. Jadi wibawanya ketua adat itu lebih tinggi daripada pendeta. Itulah kalau di tanah Batak gereja. Tapi kalau di karismatik ketua adat nggak boleh diusir. Nah, beda kan? Itulah perbedaannya. Seperti itu. Nabi Luga, Nabi Oten. Nabi Luga. Iya. Tadi bela-bela Nabi Luga. Coba transfer dulu aku. Kirim nomor rekening kau. Ada. Ente ada duit gak? Ya kirim aja dulu. Kirim berapa cepet? Nanti kan diverifikasi dulu. Aku mahal. Oke teman-teman, aku turun dulu ya. Jangan Nabi kok. Kalau turun Nabi kalah lah. Kita cari mangsa lagi. Siapa lagi? Kalau sempat Nabi turun kalah jadinya. Iya kan. Tapi di antara semua denom itu Luga yang paling oke itu karismatik lah ya.
Iyalah. Karena kalau karismatik itu, kalau bisa dibilang 9 naga atau orang-orang terkaya di Indonesia, 100 orang terkaya di Indonesia, 98% itu udah di karismatik. 90%. Ya, makanya gerejanya di daerah elit semua ya. Iya, makanya karismatik itu dia lebih banyak berkuasa kan di Jakarta kan, Semarang, Surabaya. Lihat itu Surabaya itu, Nyinden itu 35.000 seat itu. Nyinden, masuk lagi Philip Mantopa, masuk lagi Pastor Niko, Pastor Pariaji. Itu kok itu sarangnya kumpulnya konglomerat. Nah, kalau gereja-gereja lain ini jumlahnya yang banyak, tapi donaturnya nggak ada. Rakyatnya banyak tapi pendananya nggak ada gitu. Pendananya itu rata-rata itu yang terbesar tuh di karismatik. Makanya gereja yang paling hebat itu di bumi ini, dan bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga sama. Donald Trump, Kenneth Hagin, Michael Copeland itu kekayaan pendetanya itu 700 juta US dollar, 7 triliun. Itu pendeta loh, bukan pengusaha loh. Siapa tuh? Si David Oyedepo hampir 4 triliun, TB Joshua 2 triliun. Itu pendeta, bukan pengusaha. Kalau pengusaha kaya wajar, tapi kalau pendeta kaya itu jarang-jarang. Makanya iya, itu masuk Forbes. Pendeta-pendeta di sana itu masuk Forbes. David Oyedepo 1,2 triliun. Terus si Benny Hinn 500 M. Itu semua di sana. Itu gereja di Afrika itu ada gereja yang seatnya itu, tempat duduknya itu 3 juta sekali ibadah, 3 juta seat per ibadah, bukan acara, per ibadah. Ya, ngeri. 3 juta sekali ibadah, ada yang 300.000 sekali ibadah. Nah, kalau di Indonesia ini kan artinya ya penguasanya ya karismatik gitu, karena donaturnya juga orang-orang terkaya di Amerika dan juga orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, kalau Protestan, Katolik itu gereja-gereja Gurem. Kalau Katolik memang dulu kaya, tapi kan sekarang enggak. Dulunya yang kaya. Iya kan? Lihat gereja-gereja Katolik kan cabangnya kan sedikit. Katedral aja sekali ibadah paling 500 orang, 400 orang. Nah, gereja itu pun gereja tua-tua. iya, gereja tua-tua, gereja-gereja adat jumlahnya banyak tapi donaturnya semua nggak ada. Itu saya kan udah kesana, udah keliling, kita udah tahu. Oh, ketemu Haritano, ketemu Eka Cipta, ketemu siapa lagi tuh, Antoni Salim, keluarganya, kita udah ketemu semuanya, udah tahu ini gerejanya di mana. Betty Glael di CWS. Saya kan sejak masa muda kan keliling gereja seluruh Jakarta, seluruh Jawa ini udah saya kelilingin, semua udah tahu. Jadi makanya saya bisa mengatakan bahwa kekuatan terbesar tuh di Indonesia itu adalah karismatik. Kalau Elia Miron itu pendananya itu orang Protestan. Elia Miron, Rudy Yohanes, siapa lagi tuh? Pendebat Mikana itu orang-orang Protestan rata-rata pendananya. Karena orang karismatik itu nggak mau ngurus manusia kayak begitu. Karismatik mah mainnya gedung-gedung, pokoknya di posisi-posisi yang strategis semua kalau gereja. Iya. Pik 2 si Aguan kan di belakangnya itu juga kan Lipo Group, itu semua orang karismatik semua. Kalau HKBP itu gurem lah. HKBP itu jumlahnya yang besar, tapi orang terkayanya nggak ada di situ. Paling cuma si Luhut yang iya, ada paling 1-2 gitu. Tapi nggak bejibun. Nah, itu makanya HKBP itu gereja suku dia, jadi orang-orang Batak aja yang bergereja di situ. Kalau GBI kan campur Cina, Ambon, Manado, gabung semuanya jadi besar. Kalau HKBP kan cuma gereja kesukuan. Iya. Khotbah bahasa Batak, siapa lah yang ngerti orang khotbah bahasa Batak? Betul.
Udah gitu Jadi apa semua liturginya ya dua liturgi lah kan. iya. Dua liturgi itu pun dipenuhi dengan adat-adat Batak. Iya. Dan di sana yang berkuasa tuh adat. Jadi adat-adat itu lebih diutamakan kalau di AKBP. Adatnya. Iya. Oh, kalau karismatik kan semua suku ada di situ. Ada Cina, ada Batak juga, Batak-Batak pindahan dari HKBP. Iya, Ya tapi kan? tajir apa? Tajir. Kalau das apanya pendananya Ciputra, ya kan, salah satu yang terkenal. Kalau GBI pendananya Haritanu Sudibyo, Peter Sondak, ya kan. Aku kan pernah ke tempat Peter Sondak di Menara Raja Wali sama Pak Tim. Ini punya Peter Sondak nih. Kita nanti ibadah di rumah Peter Sondak. Gue bilang hari-hari sekarang GBI ini. Terus kalau yang lain ada dari keluarga Antoni Salim, terus Lipo Group, ada juga sih yang Protestan, siapa tuh si James Riyadi. Tapi James Riyadi pun kadang-kadang udah ke karismatik, dia udah dua kaki dia. Datang ke karismatik. Datang James Riyadi, Lipo Group itu kan, si Tahir itu kan orang karismatik itu, Pak Tahir itu, Sri Datuk Tahir itu. Dia tuh ngefans sama saya loh, Pak Tahir itu. Dia ngomong kan kepada salah satu jemaatnya, dia bilang, kamu sering nonton debat? Iya Pak. Kamu kenal Luga katanya. Oh itu debat tertop itu, Tokcer itu yang ngomong Pak Tahir, yang punya Bang Maya Pada loh. Gue bilang sama dia, lu kenapa lo gak kenalin gue sama dia? Ntar bang, dia lagi di Swiss, lagi berobat katanya. Udah cepetan lah, ini proposal masukin dulu nih sama Pak Tahir. Pak Tahir itu kan menantunya James Riyadi, Mokhtar Riyadi yang punya Lipo Group. Dia sendiri pun 86 triliun duitnya. Iya, luar biasa ya Bi. Jadi dia konglomerat ada juga yang nonton. Aku aja pernah debat yang nonton si itu Tommy Winata keluar dari kan akunnya kan akun centang biru kan. Teman saya cerita, gila lu bang, bos judi terbesar dunia online lagi nonton Luga debat. Yang benar lo, gue bilang itu centang biru Tommy Winata. Jadi itulah, aku aja nonton waktu zaman nama Iksan Elmo Koginta itu kan. Oh, zaman dulu. Pernah itu kan, udah lama itu. Iya. Itu masih debater sekeren itu, masih pakai data, pakai ilmu, bulas. Dengarnya pun enak itu. Iyalah. Bukan soal siapa masuk Islam, siapa masuk Kristen. Itu ya, kalau data itu kan enak Pak, artinya ngomongnya pun tenang, nggak ada hujatan. Saya kemarin di podcastnya Ipung belum ditampilin videonya, 5 jam itu saya ngomong sama Bu Etika sama Ibu Indrayati sama Ustadz Ipung, enak-enak aja. 5 jam kami ngomong itu, benar-benar data semua. Ya. Kenapa? Ngaji cerdas Ipung. Iya. Ustadz Ipung. Iya. Jago juga kok. Jago. Sama lah. Kapasitasnya dengan enggak lah, sama Luga lah itu. Luga kan pengetahuan spiritualnya udah ada. Terlepas dari data-data tuh spiritualitasnya udah ada. Beda-beda. Sebenarnya dialog kita ini ditonton oleh para petinggi-petinggi sebenarnya. Betul. Jadi mereka juga nonton, cuma kan mereka nggak mungkin ya kan. Namanya orang nonton kan nggak ada yang larang, tinggal buka HP aja kan, iseng-iseng tidur-tidur. Semua orang mana bisa lihat. Ya. Cuman mau ngelarang paket-paket dia, HP dia, mata-mata dia. Iyalah, dia di kamar sembari tiduran kan,
Semua dikorek-korek. Kita aja kadang-kadang yang nggak penting-penting aja kita korek-korek kan sebelum tidur kan. Ini siapa lah kawan. Iya. Jadi apa namanya? Berarti kalau kita mau bicarakan sekarang, kalau karismatik dia masih trinitas ya pemahamannya. Karismatik Trinitas. Makanya kemarin Pendeta Joshua Teus sama Pendeta Ben itu dikeluarkan dari GBI gara-gara mereka oneness. Joshua Tewi udah ini ya, udah menyatakan dirinya oneness ya. Iya, oneness. Karena nanti kalau dia tetap di GBI nanti jadi kacau, bisa ribut kan. Jadi huru hara jadinya kan. Makanya dia harus dikeluarkan. Kalau Luga nggak ada yang benci ya di apa nih? Tapi pasti ada lah di karismatik, pasti ada lah yang benci, yang cemburu pasti ada lah. Begini, kalau saya kan sudah lama di karismatik, jadi semua orang udah kenal. Jadi bagaimana mereka mau membenci saya? Mereka tahu saya dari zaman saya masih muda, dari tahun 2000 saya udah aktif di karismatik. Saya debat dengan Moko Ginta 2012. Ya kan? Jadi orang karismatik itu dari Pastor Niko sama Pastor Pari aja itu semua udah kenal sama saya sebelum saya terkenal. Jadi ketika mereka tahu saya terkenal, oh ini Luga ya, ini Luga ya gitu. Bahkan ada pendeta-pendeta yang nyari-nyari saya, minta dong nomor HP-nya Luga gitu. Jadi rata-rata mereka tidak ada yang membenci saya khususnya karismatik ya. Itu mungkin yang membenci saya paling 20% lah, karena mereka biasanya masih mantan-mantan Protestan pindah ke karismatik. Tapi kalau mereka benar-benar karismatik tulen itu nggak ada, karena saya masih ketemu mereka semuanya. Ketemu Pastor Tim, Pendeta Dr. Timotius Sardono, dia punya 100 cabang, 135 gereja di seluruh dunia. Masih ngobrol sama dia. Ketemu Pastor Badika, ketua dari GBC K5, saya masih ngobrol. Bahkan saya mau diajak kerjasama, cuma saya bilang saya ini udah punya pelayanan sendiri, jadi saya tidak bisa lagi seperti dulu gitu, support mereka. Jadi saya itu udah terlalu sibuk, saya bilang. Lagi saya udah pusing apalagi. Jadi kalian aja lah yang mau sumbang, silakan. Kalau yang Protestan itu yang bukan Protestan ya. Kita bukan mengecilkan Protestan ini. Kalau mereka masuk ke karismatik itu di baptis ulang ya? Harus baptis, berbaptis Islam. Oh, di karismatik baptis Islam ya? Iya, jadi walaupun dia udah pendeta nih, masuk karismatik harus baptis Islam. Jadi kadang-kadang mereka tuh gengsi kan, masa gue dibaptis, gue udah pendeta, jadi mereka tetap di Protestan. Nah, Protestan inilah yang biasanya ngundang-undang seperti Eliam. Oh, nih yang podcast itu semua saya cek tuh orang Protestan semuanya. Yang Onenes, yang Tritunggal gitu kan, yang karismatik. Tapi kalau orang karismatik nggak akan ngundang Elia Miron. Kemarin ada orang mau transfer saya duit, Pak Luga, saya mau transfer dana nih berkat, katakan, minta nomor rekening. Setelah itu dia batalkan. Kenapa Pak Luga mengatakan Elia Miron masuk neraka. Lo kenapa? Aduh, saya kecewa sama Pak Luga gitu. Lalu saya jelaskan, Elia Miron menolak pengangkatan, Elia Miron menerima microchip 66, Elia Miron menolak kesaksian surga. Makanya saya tidak respect sama dia. Langsung dia jawab, oh begitu ya Pak, maaf Pak, saya baru belajar, tapi duitnya udah masuk ya Pak ya, gitu. Jadi artinya Elia Miron itu hanya diterima di kalangan Protestan aja, karismatik gak bisa. Nggak terima ya? Nggak bisa. Karismatik itu kuat, karena karismatik itu kayak model-model saya, kenabian, penglihatan, surga, neraka. Mereka tuh senang cerita-cerita gituan. Tapi kalau hakam lihat nggak suka dia, dibilangnya itu bohong, apa nabi palsu gitu. Kalau orang karismatik paling suka gitu ke neraka, ke surga, paling demen dia. Gitu. Iya. Bedanya di situ karismatik sama Protestan. Protestan sama Katolik sama tuh 11-12.
nggak suka penglihatan, nggak suka surga neraka, dia nggak suka dia. Pokoknya itu Tuhan nggak mungkin lagi ada nabi lagi, dibilang gitu. Kalau karismatik, senang dia nabi, karena kan dibawa ke surga udah pasti nabi, dibawa ke neraka udah pasti nabi, gitu. Jadi orang yang dibawa surga neraka itu udah pasti nabi, gitu. Jadi kalau dibilang nabi itu masih banyak, masih. Zaman ini ada ribuan nabi gitu. Ya kalau orang kepenuhan Roh Kudus betul-betul, kepenuhan benar, ya jadi nabi lah. Iya, pasti dia ngomong kan, saya dapat penglihatan, saya ada lihat cahaya, ada suara, nah, itu udah nabi namanya. Ya yang nggak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu ya nggak tahu dia. Ya kalau dia nggak, makanya orang Protestan tuh nggak diurapi, kami bilangnya nggak diurapi, sehingga mereka mengajar itu berdasarkan pelajaran-pelajaran teologi aja, nggak ada pewahyuan, nggak ada profetik, tidak ada penglihatan, apalagi surga gitu kan, nggak percaya mereka. Nah itulah yang membedakan gap besar antara Protestan dan karismatik. Dan karismatik ini kan mulai bergerak itu kan di abad ke-19. Ini jemaatmu lu gak, si Gultom aja nih. Saul lu gak nih? Cok, bicara dulu sama Gultom, Bi. Nanti sama saya, kalau saya paham betul siapa Luga. Iya, ini Nabi Anda Gultom. Silakan disapun lu, Gultom. Apa tuh? Luga Tambunan, sudah bolak-balik surga. Apanya tuh? Nabimu dihargai dulu. Manusia gila itu, bukan nabi tuh. Apa yang gak sopan kau bilang gitu sama nabi kau? Ya apa nabi? Manusia gila itu. Benda tuh naik kan tuh Vincentius. Ini pendeta nih Vincentius, benda tuh. Iya. Yuk. Nah, kan saya bilang benar kan, kalau orang Protestan itu dia kenapa dia menolak nabi? Karena di dalam dia itu ada Beelzebul, itu yang menyebabkan. Siapa Protestan? Siapa Protestan? Kau lah. Ya, asal ngomong belum kenal udah duluan ngomong. Mana ada aku Protestan? Nabimu dia Gultom, dihargai lah nabi. Apa? Itu orang gila itu, bukan nabi itu, manusia gila itu. Itu kau. Bukan kayak Protestan. Mana? Aku bukan Protestan. Kau belum kenal lama aku udah kau bilang ini Protestan, ini Hana, ini Hana. Iya, orang Batak rata-rata Protestan loh. Kenapa kali kau manusia gila? Orang Batak rata-rata Protestan, Gultom, nggak usah bohong. Iya. Rata-rata kan bukan semua, kan? Ya udah, kau gereja mana? Kau gereja Kenapa mana? kali kau manusia gila? Iya, kau gereja mana? Kau jangan kesurupan. Ya, Protestan situ aku gereja mana? Tuh kan, ngasih tahu nama gereja ini gimana kalau mau tahu? Siapa Protestan? Kau belum kenal sama aku, udah duluan kau ngomong. Iya, kau gereja mana? Kau gereja mana? Ya perusahaanmu, aku gereja mana? Apa urusanmu? Sama Nabi. Gimana orang dialog dia ini mau kasih tahu nama gereja? Pasti Protestan lah. Kalau udah Luga, Protestan. Apa urusanmu? Dari Roh Kudus itu kalau Luga bilang. Dari Roh Kudus. Inilah orang-orang Kristen yang sama Nabi nggak sopan. Nah, ngapain sopan sama manusia gila? Itu manusia gila. Jangan gitu, dia Nabi kalian sudah bolak-balik ke Nabi surga. apa? Manusia gila, bukan Nggak boleh nabi. gitu, Gultom. Manusia gila, manusia gila. Gak data. Kan manusia gila. Kok gila? Mana ada Apanya nabi gila? sekarang nih? Dia sudah ada dapat penglihatan. Ya, datanya mana? Penglihatan Ayatnya apa? mana? Penglihatan apa? Roh halus. Tahu Gultom, nggak boleh gitu Gultom. Kau pernah dapat penglihatan nggak? Nabi apa? Penglihatan apa? Coba lihat lagi ngapain aku sekarang. Lihat dari situ. Bisa nggak? Kau lagi disetubui sama Beelzebul. Batangnya udah mampir masuk. Nampak kali kau manusia gila kan? Nah, itulah yang gue bilang. Sudah setengah masuk. Kan kau nanya, kau lagi ngeliat apa? Kulihat kau lagi di mana? Ya nampak kali kau manusia gila. Lagi Betul kan? ngamal. Betul bilang Luga. Manusia gila itu. Jangan gitu kok, nggak boleh. Inilah memang ada nubuatan ya. Memang manusia Nabi gila, tidak diakui oleh umatnya. Itu ada nubuatan. Manusia gila. Gitu. Siapa? Yang mengakui dia Nabi itu gila. Kami ngakui dia Nabi Kristen.
Kami mengakui dia Luga Nabi Kristen. Nabi Kristen dari mana? Luga sudah dapat penglihatan. Apa dasarnya? Apa Dia dasarnya? sudah bolak-balik ke surga loh. Berkali-kali udah masuk neraka Bolak-balik ke katanya. surga, Apa nggak kan? percaya? Itu Nabi Bolak-balik Kristen ke itu. Nabi Bolak-balik Kristen ke itu. dia tuh. Kami tidak mengimani dia, tapi kami juga meremehkan dia. Kami tidak meremehkan dia. Kami tidak meremehkan dia sebagai Nabi Kristen. Iya, masa iya. Manusia gila tuh, bukan nabi. Kami hormati dia sebagai Nabi Kristen. Kami betul. Manusia gila. Iya. Ya kan kalau Ada Bapak hadis menghormati- bunyinya, menghormati dia kan, hormatilah seseorang sebagaimana kaumnya menghormati dia. Jadi Iya. kalau kaumnya itu menganggap Nabi, kita hormati dia sebagai Nabi, walaupun kita tidak imani. Nabi apa? Orang Islam udah nggak ada, selesai Rasulullah SAW tidak ada lagi Nabi. Tapi karena itu Nabi Kristen kita hormati. Dan wajar Manusia gila tuh. menghormati Nabi Gila, sama lain itu gila. wajar. Gultom, nggak boleh gitu Gultom. Gultom nggak boleh gitu Gultom. Manusia gila tuh, gila. Gultom. Tinggal di mana Gultom? Vincent, tinggal di mana? follow back saya ya. Apa urusan aku tinggal di mana? Vincent, Luga, Gultom, follow back saya. Oten follow back saya ya. Saya penginjil juga. Tinggal di mana kau? Apa urusan aku tinggal di mana? Weh. Didatangi kau. Atau masuk neraka. Ya kau datangi mau ngapain dia rupanya? Enggak. Gultom ini enggak percaya Yesus. Nah, tapi kau nabi, harusnya kau tahu lah aku tinggal di mana, lagi ngapain. Gultom Tapi kau ini nabi, enggak percaya kan Yesus manusia Tuhan. kau tuh. Yesus Tuhan apa bukan? Gultom, ku tanya dulu untung kau. Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Nah, itu kan. Kencing si babi ternyata. Ya kan? Mas, Itu bukan nabi. Bahasa nabi ya. Katanya nabi, bahasanya pun bahasa kotor. Dia Kristen Akan juga, lah, tapi dia nggak percaya Yesus Tuhan. Makanya ku bilang dia ini manusia tai. Manusia gila. Itu udah dia Kristen si Warjo. Ngapain orang abang percaya sama manusia gila? Manusia gila. Berarti dia ini anak minoritas ini. Minoritas berarti kalau kok bisa lah orang abang di doktrin si biasanya gila kalau juga. HKBP sebentar. Biasanya kalau HKBP agak berani dia, tapi karena dia tahu udah minoritas, kalau nggak saksi Yehova, ini saya tanya takut. Masanya takut digebukin. Kau saksi Jehovah Gultom ya. Gultom. Siapa saksi Jehovah, woi? Jadi kau apa nggak percaya? Kau Kristen, tapi kau percaya Yesus Tuhan. Kau nggak percaya. Intinya saya Kristen. Kau nggak saksi, kau nggak Unitarian, saksi Jehovah yang nggak percaya Yesus Tuhan. Yang aku heran Bang Muhammad, Bang Otak Waras, yang aku heran kok bisa lah orang abang di doktrin manusia gila ini. Enggak. Kau hormatilah dia Nabi Kristen gimana sih? Nabi apa Pak? Manusia gila itu. Saya pikir tadi dia Kristen, oke Kristen lah. juga, Kristen dia. Saya Kristen, Tapi kan weh, dia- jangan ngomong kau. Tapi dia nggak percaya Harusnya Yesus Tuhan. Yesus kau Tuhan. itu, weh, kau itu Saksi nabi. Yehova dia. Kalau dia Kau saksi bilang- Yehova, nah, sebentar. Dari mana? Sebentar dulu. Kucok. Tapi kau nabi, harusnya kau tahu lah. Aku gereja mana, aku tinggal di mana, lagi ngapain. Harusnya kau tahu lah, kan kau bilang kau nabi. Kan nampak kali kau manusia gila. Kamu Ngapa? sudah ku bilang. Kamu lontenya setan. Makanya kamu bilang. Nabi kayak Jadi- gini bahasanya. Nabi kayak gini bahasanya. Apa nggak orang gila ini? Iya. Terus Nabi Manusia maksud kamu gila. gimana gitu? Maksudnya mau dielus-elus kau gitu. Manusia gila nih kan. Otaknya pun kotor kali kan. Ini manusia gila. Saya lihat dia ini kan minoritas ini Bang. saksi Yehova Bang. ini. Bang Otak Waras, Bang Muhammad, Pak Datuk, kok bisa lah orang bapak di doktrin manusia gila ini? Itu yang heran. Iya, Nabi Kristen kami tahu dia Nabi Kristen. Bukan Nabi Kristen, manusia gila. Waduh, Luga, gimana Luga? Ya, Kalau kami nggak terdoktrin, Apa? karena kami udah jelas. Ya, la nabi ba'da, tidak ada rasul setelah itu, tidak ada nabi setelah itu.
setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ini Nabi Kristen. Ini Nabi Kristen. Ini Kristen. Iya. Ketika dia ngaku jumpa Yesus, jumpa Roh Kudus, jumpa duduk di dalam majelis 12 itu dia tuh. 12 tempat duduk yang disediakan Bapak untuk Bani Israel dan murid-murid Yesus itu. Di situ ada lupa. Itu jumpa hantu dia tuh, tempat duduk itu berbaris 144 orang lagi sesuai dengan apa yang dibuatkan dan lupa di situ. Halo, selamat. Gimana salahnya coba? Ya memang dikatakan gila pasti. Ini Pak Pendeta Vincent ini. Ya gimana Pak Pendeta? Sepakat apa Nabi Luga? Bang Muhammad, jumpa hantu dia tuh Bang Muhammad. Bang jumpa hantu bukan jumpa Tuhan dia. Mau bertanya sama Bang Luga ini. Oh, Pak Pendeta nih silakan. Halo Bang Luga. Ya silakan Pak. Saya mau tanya, Nabi yang dimaksud Bang Luga ini seperti apa? Apakah Nabi itu sebuah karunia atau jabatan gitu Bang? Bisa dijelaskan? Ada manusia gila tuh Bang Vincent. Apa yang disangka orang gila kayak gini? Moderator muncungnya si Ucapnya itu dia dua-dua. Kan nggak tahan kau kan? Kau bilang kau Nabi, lawan aku aja nggak tahan kau. Moderator, tolong disuruh diam dulu. Ini sudah jalan. Kau bilang kau Gultom, hargai nabimu Gultom. Lanjut. Oke, saya jelasin ya. Bang Luga ini di GBI ke Bang? Ya, saya di GBI. Saya berteman dekat dengan Pendeta Timotius Sardono, Ketua CK5 135 gereja di seluruh dunia gerejanya. Nah, itu langsung tangan kanannya Pastor Niko. Jadi gini Bang, karunia Nabi itu diajarkan oleh Katolik. Kenapa diajarkan karunia Nabi? Supaya tetap menjadi karunia, artinya tidak boleh jadi jabatan. Kalau tidak bisa jadi jabatan, berarti yang memegang jabatan adalah paus. Itu gunanya dibikin karunia Nabi yang tadi jabatan menjadi karunia. Nabi itu tidak pernah menjadi karunia. Nabi mendapatkan karunia harus ada yang nabinya, baru dia karunia Nabi itu bisa bergerak. Karunia itu seperti kepintaran. Siapa yang bisa berhak menerima karunia Nabi? Ya wajib adalah seorang Nabi. Gitu loh. Jadi tidak ada istilah Nabi atau karunia Nabi. Tidak pernah dalam Alkitab disebut ada seseorang yang mendapatkan karunia Nabi namanya Paulus. Tidak ada ayatnya. Itu adalah penafsiran dari gereja Katolik karena mereka ketakutan kehilangan jabatan, sehingga jabatan Nabi dirubah menjadi karunia Nabi. Nah, di kalangan GBI sendiri pun itu jadi suatu perdebatan. Ya, karena kenapa mereka takut mengaku Nabi? Karena ya memang budaya di Indonesia itu nggak boleh ngaku Nabi, ya. Apalagi di Muslim, ya kan, langsung dipenjara. Karena budaya di Indonesia memang nggak boleh mengaku Nabi, makanya diperhalus. Nggak boleh jadi Nabi, tapi menjadi karunia Nabi. Padahal tugasnya sama aja. Gitu. Nah, kalau tugasnya sama, ya berarti ya satu gitu, ya berarti Nabi gitu loh. Jadi istilah karunia Nabi itu adalah penafsiran tipuan yang dibuat oleh gereja-gereja Protestan atau Katolik untuk Nabi. Jadi Nabi itu ya, nggak ada istilah Nabi, karunia Nabi terakhir gitu, nggak mungkin kan. Bahwa ya di Muslim Muhammad bukan Nabi tapi karunia Nabi, kan nggak mungkin kan. Jadi karunia Nabi itu tidak dilekatkan kepada seseorang, dia cuma mendapatkan karunia Nabi. Nah, orang yang menerima karunia Nabi disebutnya Nabi, gitu Bang. Silakan. Jadi saya cuman mau nambahkan dikit aja. Kalau seseorang itu kepenuhan Roh Kudus itu penuh kali. Apa mungkin dia jadi Roh Kudus? Kan enggak. Pasti dia jadi nabi. Udah penuh kali Roh Kudus itu. Betul. Ke diri dia. Kan nggak mungkin dia jadi Roh Kudus. Kok dia jadi Roh Kudus? Kan nggak mungkin. Tuhan. Dia jadi ibu Tuhan berarti. Nah, sedangkan itu pasti mustahil. Maka karena dia kepenuhan Roh Kudus, berarti dia jadi nabi. Nah, terserahlah itu mau karunia mau jabatan, tetap aja dia namanya itu kepenuhan Roh Kudus.
dapat penglihatan Ya, dia. kepenuhannya. Ya, Betul. betul. Setuju. Jadi kepenuhannya itu salah satunya karunia Nabi, karunia mujizat, karunia menyembuhkan. Jadi kan Roh Kudus ini kan memberikan karunia-karunia. Ada karunia bikin mujizat, dia bangkitin orang mati, dia ngusir setan. Nah, ada namanya karunia Nabi, dia bernubuat. Nah, yang bernubuat ini namanya Nabi, pemberiannya disebut karunia Nabi, gitu loh Bang. Tapi jahatnya orang, mereka memakai istilah ini, karunia Nabi ini, untuk menyangkal kenabian. Nah, itu jahat namanya, itu namanya nipu. Karunia kenabian dipakai untuk seseorang untuk dia menyangkal kenabian dia. Jadi karunia Nabi itu adalah seperti pemberian suara Tuhan kepada seseorang, lalu yang menerima itu disebut Nabi. Sama seperti menilang STNK. Menilang STNK adalah nama suatu perbuatan. Orang yang menilang STNK namanya polantas, kira-kira begitu. Jadi nggak bisa orang dibilang, weh itu tukang tilang, bukan tukang tilang, itu polantas gitu loh. Jadi karunia Nabi juga sama. Karunia Nabi itu adalah aktivitasnya, tapi orang yang menjalankan aktivitasnya itu disebut Nabi gitu loh. Nah, karena Katolik ini sangat ketakutan dengan jabatan paus yang akan digoncang oleh Nabi, makanya mereka bikin istilah penafsiran bohong, yaitu dia tuh bukan Nabi, tapi dia karunia Nabi. Tujuannya adalah supaya tetap keputusannya yang pemangku jabatan yang memutuskan. Contoh misalnya, dia menyampaikan nubuatan suara Tuhan. Kalau misalnya dia itu merugikan gereja atau membongkar kebusukan gereja, orang akan mengatakan, oh itu mimpinya gitu. Tapi kalau misalnya itu menguntungkan gereja, oh itu karunia Nabi. Jadi dibikin halus dia supaya nggak ketahuan penipuannya, kira-kira begitu. Ya, berarti di gereja GBI sendiri tidak mengakui adanya jabatan kenabian ya, hanya karunia ya. Oh tidak, salah Bang. Jadi gini, di kalangan GBI itu terbagi menjadi dua, orang yang mempercayai Nabi dan orang yang mempercayai karunia Nabi. Biasanya pengajar-pengajar di GBI yang mempercayai itu bukan Nabi tapi karunia kenabian, itu biasanya berasal dari Protestan, penyusup-penyusup biasanya. Tapi kalau dia benar-benar memang Nabi, maka sebagian besar itu para pendeta-pendeta GBI itu mengatakan dia Nabi. Contoh Pastor Niko, ada seorang orang Nabi dari Amerika, dia bilangnya Nabi. Prophet TB Joshua, Prophet Cindy Jacob, Prophet Bill Hammond, dia menyebut bahwa dia Nabi, bukan karunia Nabi. Nah, yang mengatakan karunia Nabi itu adalah biasanya pendeta-pendeta Protestan penyusup, karena GBI ini kan sudah disusupin berbagai denominasi. Makanya kadang-kadang banyak orang ngaku karismatik, oh gua karismatik ajarannya nggak kayak lo. Bohong lo, semua karismatik itu ajarannya Nabi, bukan karunia Nabi gitu. Contoh misalnya Rick Joyner, salah satu Nabi yang udah bukunya bestseller yang menjadi pegangan para pendoa syafaat di seluruh dunia, dia bilang Nabi kok, dia ngaku Nabi, dia nggak pernah ngaku karunia Nabi gitu. Ya, baik Bang. Ya, baik, jadi Bang. Biasanya orang yang mengatakan karunia Nabi itu biasanya penyusup-penyusup dari Katolik, kalau nggak dari Protestan. Itu ciri-ciri. Saya mau tahu ajaran resmi dari gereja GB itu mengakui nggak jabatan Nabi? Ajaran. Nah, gini, makanya dari doktrin atau di dalam anggaran dasar rumah tangga ADRT-nya seperti apa masalah kenabian? Makanya ada pertempuran dua kubu besar, kubunya Pastor Niko sama kubunya Pendeta Jacob Nahuai. Itu kan berebutan menjadi ketua sinode GBI, iya kan? Dulu Pastor Niko kan mau jadi ketua GBI kan, sama Pastor Jacob Nahuai kan. Yang menang Pastor Jacob Nahuai kan. Nah, Pastor Jacob Nahuai itu gereja yang 10.000 seat di Mawar Saron, yang di di Kelapa Gading. Semua pendeta Protestan penyusup itu bersembunyi di belakang dia. Nah, kalau Pastor Niko, gerejanya saya, itu kami tidak mengikuti pengajaran dari Indonesia. Kami langsung dari Oral Roberts University. Makanya kami bikin seminar namanya Empower 21, dihadiri oleh 120 negara. Pendirinya adalah rektornya adalah Bill Wilson yang salah satu pembicaranya, dan pemiliknya adalah Oral Roberts, pendeta senior dari karismatik di Amerika. Itu semua mengaku Nabi. Jadi tidak ada yang mengaku karunia Nabi.
Orang GBI yang mengaku karunia Nabi adalah GBI yang ada di kubunya Pastor Yakub Nahwai. Nah, orang yang mengaku Nabi itu berada di kubunya Pastor Niko. Jadi dua kubu besar ini yang ribut ini. Yang satu kubunya karunia Nabi, yang satu di kubunya Nabi-Nabi. Kira-kira begitu. Jadi berebutan tata GBI sekarang. Baik, Gitu. saya mengerti itu, saya mengerti. Tapi maksud saya ADRT-nya seperti apa? Karena sebuah organisasi tidak diatur oleh penyusup-penyusup, tapi berdasarkan ADRT-nya. Ada nggak di dalam ADRT-nya berbicara? Tergantung siapa yang menang. Tergantung siapa yang menang. Kalau misalnya yang menang di kubu Yakub Nahwai, ya ADRT-nya tetap karunia Nabi. Oh, Tapi jadi karena GBI ini tidak satu ADRT kah? lo kan begini Pak, ADART ini kan ibarat kata bisa saja diubah-ubah. Ketika misalnya yang menang kubunya Yakob, maka akan dihilangkan nabi-nabi. Oh iya. Sesuai dengan ajaran Katolik dan ajaran Protestan. Tapi ketika yang menang Pastor Niko, itu yang dimenangkan adalah sebutan nabi kepada seseorang. Nah, tetapi ternyata waktu itu yang menang itu kubunya Pak Yakub Nahwai. Jadi sehingga Pastor Niko di GBI pun tidak terlalu banyak mendapatkan tempat. Jadi Pastor Niko itu membuat kubu sendiri, makanya hampir 100 konglomerat, 100 orang terkaya di Indonesia, 90% itu lari ke kubunya Niko. Karena masalah ini, masalah Nabi sama masalah kenabian. Itu ini kayak Arian sama Saya tanya lagi Bang Luga ya. Iya, makanya kau dengar itu Gutom. Iya, jadi ini baca rencana Manusia dulu. gila ngapain? Sebentar. Manusia Sebentar. gila ngapain didengar tuh? Sebentar dulu, tolong di-mute dulu dia. Tolong. Nggak ngerti dia masalahnya. Masih gitu, apa enggak, belum pelajaran dia. Jadi gini, kubunya Pastor Niko itu pendeta terkaya di Indonesia. Kubunya Pastor Yakub Nahwai ya memang juga dia kaya, tapi nggak sekaya Pastor Niko. Nah, jadi karena Pastor Niko orang Chinese, maka hampir 90% konglomerat 9 naga itu ada di kubunya Niko. Tadinya mereka itu ya bergabung kan, tapi karena ada pertempuran antara Pastor Niko dengan Pastor Yakub Nahwai, sama-sama big boss, sama-sama pendeta besar, ini pecah kongsi. Jadi semua yang mengakui Nabi itu lari kubunya Pak Niko, semua yang dikarunia Nabi lari kubunya ke Pak Yakob. Jadi yang bilang karunia Nabi itu semua sembunyi di kubunya Pak Yakub Nahwai. Nah, semua yang mengaku adanya Nabi itu sembunyi di kubunya Pastor Niko, dan itu 90% orang-orang terkaya di Indonesia. Makanya Pastor Yakub Nahwai marah karena semua konglomerat itu lari kubunya ke Pak Niko. Nah, makanya gereja-gereja yang Nabi juga. Pastor Niko. Apa? Pastor Niko Nabi juga. Ya, Nabi juga. Visi misi dari Tuhan. Jadi dia gembala, dia juga Nabi gitu loh. Jadi makanya di gereja besar GBI, kan sekarang kan gereja paling besar Indonesia itu GBI, HKBP udah kalah. Nah, jadi kubunya yang mengakui adanya karunia Nabi, artinya tidak ada Nabi, itu ada di kubunya Pastor Yakub Nahwai, tetap ada di GBI. Kubunya Pastor Niko juga di GBI, tapi GBI ini terbelah menjadi dua kubu, cuma masalah Nabi dan karunia Nabi. Gitu. Nah, tetapi semua konglomerat itu ikut Pastor Niko. Hampir semua tuh, Haritanu, Peter Sondak, semua daftar 100 orang terkaya di Indonesia itu semua ikut kubunya Pak Niko. Nah, kubunya Pak Yakub Nahwai ini karena semua orang susah, marah-marah. Gitu. Jadi pendukung Nabi itu semua konglomerat. Jangan salah, hati-hati. Baik Bang. Namanya raksasa. Iya. Aku mau tanya lagi Bang Luga, gini Bang. Aku kan sering dengar bahwa Bang Luga ini sering dibawa Tuhan ke neraka, ke surga. Apakah betul atau tidak? Seandainya betul, maka bisa dijelaskan Tuhan membawa Bang Luga ini ke surga dan neraka ini dalam cara apa? Apakah dalam mimpi, penglihatan, ataukah memang dengan tubuh seutuh-utuhnya dibawa ke sana? Gitu. Saya pernah berdoa Tuhan Yesus datang langsung pakai jubah emas di Menara 2 lantai 22. Saya berdoa di kamar dengan teman saya Rali, kami berdoa itu malaikat 7 datang, pemegang peti emas 7 malaikat datang. Itu bukan mimpi, langsung penglihatan. Saya juga pernah dibawa ke neraka oleh Tuhan Yesus, itu tentu bukan, kalau ke neraka bukan mimpi. Di neraka nggak bisa penglihatan ya, dalam penglihatan bukan real, rohnya dibawa.
Dengan Berarti tubuh meninggal. jasmaninya, bukan dengan tubuh jasmaninya, tapi dalam penglihatan roh ya. Nah, kalau dibawa ke neraka itu pasti meninggal, posisinya udah meninggal, udah nggak ada roh kita. Kalau dipegang jantung kita udah nggak berdetak lagi. Nah, jadi pernah meninggal ya. Dengan tubuh kan harus berubah jadi tubuh kemuliaan dulu. Karena kalau orang dibawa ke neraka itu nggak bisa dalam mimpi, Pak. Neraka itu real, jadi nggak bisa pakai mimpi. Jadi neraka itu tubuh kemuliaan. Ya, pernah dibawa ke neraka. ya pernah saya dibawa ke neraka dan itu saya melihat jutaan orang menjerit-jerit. Jadi makanya Tidak ada kalau penghuninya di neraka ya. ya Tidak ada saya penghuninya ya. ya sudah ada. Oh, tapi belum ada penghakiman akhir, Bang. Biasanya saya Alam baca- alam maut dengan lautan api beda ya. Bapak harus bisa bedakan alam maut. Alam maut itu adalah tempat jiwa-jiwa yang disiksa sebelum penghakiman. Jadi orang-orang berdosa. Berarti yang dibawa ini ke alam maut ya. Apa? Yang dibawa Bang Luga ini ke alam maut ya maksudnya. Ya, alam maut. Alam maut dengan neraka, lautan api itu sebelahan. Seperti misalnya nih, Tanjung Priuk adalah alam maut, Laut Jawa adalah lautan apinya. Jadi itu pantainya. Jadi lautan api itu seperti pantai. Nah di daratannya lah namanya alam maut. Luga, Nah nanti Luga. Aku mau setelah nanya Luga, Gultom aja ini menurutmu udah ada surga atau neraka nih? oh kalau ini ibarat kata nih, nah, mau ngomongan di tempat yang Lucifer pun dia bisa ditolak. Di tempat Manusia ninja, gila ini. Coba Tom. Ini manusia gila. Lucifer aja kadang-kadang jijik ngeliat munculnya si Tontong Manusia ini. gila ini. Ngapain orang abang dengerin ini manusia gila ini? Boleh kau melawan Nabi, dia udah ke neraka ke surga. Nabi dari mana ini? Nabi-nabian, nabi palsu. Ah udah. Ya, tolong suruh diam dulu. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Silakan. Jadi gitu Bang. Ya, itulah cerita singkatnya. Jadi memang yang dibawa Tuhan ke neraka itu kalau bisa saya hitung-hitung mungkin sudah ada sampai 100 orang. Mungkin lebih 200 orang. Jadi mereka itu menjelaskan semua tetap bangek yang ada di neraka. Jadi yang namanya Nabi itu bukan cuma saya aja. Cuma ya itu saya bilang karena tekanan Protestan dan Katolik nggak boleh ada nabi. Jadi yang nabi-nabi yang beneran ini kadang-kadang masih merasa takut untuk mengaku nabi seperti itu. Begini Bang Nah, Luga, begini Bang Luga saya tanya, di neraka itu orang-orang yang disiksa itu punya pakaian atau tidak Bang? Memiliki pakaian? Oh, semua di sana tengkorak, udah tengkorak, di dalam tengkorak itu ada apa seperti kabut abu-abu, itulah jiwa seseorang itu. Di sana dia itu model udah tengkorak ya. Udah pada ada yang bergelantungan, daging-daging udah pada berjatuhan, ada sebagian jatuh, ada yang sebagian masih nempel. Udah hancur lah. Gitu. Jadi abang sebagai pendeta harus tahu, artinya bahwa abang kan tentunya di bawah kekuasaan sinode kan. Jadi artinya abang harus berpegang kepada nabi-nabi, bukan kepada ketua sinode. Ketua sinode itu kan gembala yang harus dibimbing oleh nabi. Jadi, abang sendiri pun sebagai pendeta harus banyak mendengarkan nabi-nabi supaya abang sebagai pendeta bisa jemaatnya berkembang. Tapi kalau gereja tidak ada kenabiannya, udah stagnan. Pendetanya pun nanti kelaparan. Kayak ada yang saya kenal tuh pendeta jual ikan asin karena nggak ada duit. Iya. Semua Jadi rata-rata Bang Luga ini setiap hari apa kegiatannya sebagai nabi saja atau gembala atau pengajar, STT? Rasul itu kan dia merintis gereja. Merintis gereja ya Bang ini. Saya sudah banyak saya rintis persekutuan-persekutuan doa yang menjadi cikal bakal gereja. Udah dari 2000 berapa ya? 2005 saya udah merintis beberapa persekutuan. Dan persekutuan itu Gimana Gultom? Manusia gila itu Bang, manusia gila itu. Ngarang itu. Kau nggak mau, nggak percaya kau sama nabimu itu. Aduh gimana kau ini? Ngapain percaya sama manusia gila?
Apaan percaya sama manusia gila itu? Iya, kami kan cuma meyakinkan kau kalau itu nabimu, gitu loh. Manusia gila itu, Bang. Apa percaya sama manusia gila? Gila atau tidak itu terlihat dari omongan kita. Iya betul. Kan omonganmu kan bahasa kotor dari tadi. Kan manusia Harusnya gila kau kok. bersaksi. Ngomong lu kan pas semua kalau Tom bukan salah, pas semua ngomongnya kami dukung. Ya kalau mereka ngomong bisa, tapi ini kan manusia yang gila. kerasa gila? Coba bagian mana yang kerasa gila? Dan tadi dia ngomong logis semua kok. Tengkoraknya tuh ada yang dagingnya masih bergelantungan, ada yang masih udah habis lah Tom, bagus ketobat lah Tom. Apa dasarnya? Kalau ada orang sekarang ngaku nabi, saya berani mengatakan dia itu manusia gila. Ayo, mana ada nabi hidup hari ini? Mana ada Sedangkan Vincent aja menyetujui Pak Vincent. Itu yang dibawa ke neraka. Coba, sebentar ya. Ngakui nggak? Siapa? Nah, ini Pak Vincent ini ngakui Luga ini nggak? Ngakuin tanya lah. Makanya lah. Begini kalau saya itu karena bergereja saya berbeda dengan Bang Luga, jadi apapun yang diklaimnya ya terserah dia, tapi saya memang tidak punya nabi dalam gereja saya gitu. Ya, sama kita Bang Vincent, mana ada nabi? Manusia gila itu kalau ada mengaku nabi. Apa? Tapi saya ada nubuatan. Ya di bibir gua ada nubuatan nabi ditolak oleh kaumnya. Itu nabi zaman dulu bukan Lugan. Orang kan iya, kau diam aja, kau tenang aja. Nah, apa ya? Sebentar, kan saya bilang gini, para pendeta-pendeta mentalnya itu dari dulu, zaman dulu itu mentalnya, dia selalu tunduk kepada pimpinan. Bagi dia mukjizat itu tidak ada artinya. Makanya di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat itu tidak percaya kepada Yesus walaupun Tuhan Yesus sudah membuat mukjizat. Kenapa para pendeta-pendeta ini tidak percaya kepada mukjizat? Karena bagi dia kepemimpinan dan struktural itu lebih penting, nomor satu. Makanya Tuhan bilang orang yang berpendidikan itu ketika dia dilantik menjadi sarjana, itulah di topi sarjananya itu ada penglihatan, itu ada naga. Kenapa? Ini yang disebut kesombongan. Karena bagi pendeta adalah pendidikan adalah segalanya, bukan Tuhan. Makanya di zaman Yesus yang namanya ahli Taurat itu kan sarjana semua itu. Ada nggak mereka yang percaya sama Yesus? Nggak ada. Justru malah Yesus diajak gila. Walaupun Yesus sudah membangkitkan orang mati, Yesus malah dituduh membangkitkan orang mati pakai kuasa Beelzebul. Makanya sampai Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, begini Bang Luga ya. Nah, bagi seorang pendeta, makanya di zaman dulu semua ahli Taurat itu semua rame-rame di bawah pendukung Luga semua satu. Semua cuma di bawah Luga, pendukung Luga di bawah. Begini Bang Luga ya, begini Bang. Kalau dari pribadi saya, apapun yang dialami oleh Bang Luga dibawa ke sorga, dibawa ke neraka, itu saya tidak percaya. Saya tidak membantah, saya tidak membantah atau tidak halus lagi, atau langsung mempercayainya. Karena apa? Tanpa kesaksian Bang Luga pun memang Alkitab sudah menceritakan adanya sorga dan neraka. Tapi kalau memang betul itu dibawa oleh Tuhan, karena ya bersyukur, itu adalah suatu mujizat atau pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Dengan Tuhan. Tidak apa-apa Bang. Nanti kan tetap aja kepemimpinan tetap satu, karena Bapak takut dipecat. Perlu kesaksian. Apakah teks kitab suci? Karena kalau dia percaya kepada Nabi, itulah Lugalah saksi dari teks itu. Surga neraka itu dia saksinya.
Iya, tapi gini Bang. Kalau mereka ini kan, kalau para pendeta ini kan mereka cuma baca-baca tapi tidak pernah ngalamin. Baca nggak pernah ngalamin, bahkan nggak boleh dialamin Alkitab itu. Nah, ketika ada orang mengalamin, mereka akan membenci orang yang mengalami kitab itu. Misalnya Yesus bilang usirlah setan, kita usir setan, dia pasti nggak percaya. Dia cuma percaya buat ngebaca doang. Makanya saya bilang mereka ini adalah kerajaan membaca. Kerajaan membaca, jadi baca-baca tapi nggak boleh ngalamin. Misalnya dibawa ke sorga nggak boleh, membuat mujizat nggak boleh. Coba tanya, mereka bikin mujizat nggak? Enggak, mereka juga nggak bikin mujizat masalahnya. Kecuali mereka bikin mujizat, lalu membantah mujizat saya masuk akal. Tapi kalau ini kan nggak ada masuk akalnya sekali. Mujizat Udah apa Bang Luga yang pernah makanya lakukan? mereka ini mujizat apa Bang? Mujizat apa yang pernah? Makanya sebentar kamu diam dulu. Kamu diam dulu ya. Makanya saya bilang kan. Enggak, saya mau tanya gitu. Iya. Saya udah tahu, udah hafal. Udah tahu ya, udah diam tahu. dulu. Iya, Vincentius kamu diam dulu. Makanya saya gini Bang, saya mau tanya dulu. Makanya saya bilang, kenapa mujizat apa Bang yang sudah kenapa seluruh kamu diam Bang, dulu, saya lagi bicara. meskipun saya juga pernah Kamu diam dulu, saya lagi pernah melihat. Iya, kamu diam dulu. Saya lagi bicara. Saya ingin jelaskan gini Bang. Saya lagi bicara, kamu jangan nanya dulu. Nanti kamu nanyanya. Makanya saya bilang, kenapa seluruh konglomerat itu pindah dari kubunya Yakub Nahue pindah ke Niko? Ya gara-gara begini semua manusianya. Konglomerat itu kan nggak mau ngasih duitnya ke orang-orang seperti ini. Makanya mereka ini miskin-miskin. Susah-susah semuanya pendetanya. Ada yang nggak makan, ada yang kelaparan, ada yang ngemis-ngemis. Nggak jemaatnya, nggak pendetanya. Makanya kemiskinan lah jawaban satu-satunya. Ini Bang, iman kita kepada Tuhan itu tidak bergantung kepada persetujuan atau dukungan dari konglomerat. Pertama ya Bang ya. Yang kedua, kalau masalah mujizat Bang, dalam pelayanan saya pernah melihat Tuhan itu tidak mau yang terjadi, tapi saya tidak pernah mengaku nabi. Tuhan juga rugi lah ngasih duit ke lo. Kenapa saya mengaku nabi meskipun banyak mujizat yang saya lihat dalam pelayanan saya. Saya mau tanya Bang Luga punya mujizat apa sih yang terbesar dalam pelayanan Bang Luga? Tadi ke surga, ke neraka. Kau udah pernah belum? Nah, mujizat yang nyata, jangan seperti itu. Itu bisa saja itu juga mujizat. Bisa klaim. Itu juga mujizat, ya klaim aja. Kenapa kok bukan Ini Bang Luga. Kacau nih orang. Apakah Bang Luga ada video dalam pelayanan Bang Luga orang yang lumpuh bertahun-tahun dalam sekejap didoakan? Pernah, ada banyak. Saya ada betul Bang, bukti kita bisa sharing Bang, kita bisa DM-an, kita bisa kirim nomor WA Bang. Saya mau lihat betul atau enggak. Perlu harus video. Saya juga akan kirimkan. Saya juga bisa terjadi dalam pelayanan saya, tapi saya tidak pernah mengaku nabi. Ya karena memang kamu bukan nabi. Bikin mujizat itu bukan berarti harus jadi nabi. Nah, mujizat itu karunia. Namanya ada karunia membuat mujizat, ada lagi namanya karunia menafsirkan. Silakan mengaku nabi, tapi jangan jelekkan, jangan serang para pendeta kekristenan yang lain. Bukan saya menyerang pendeta yang lain, tapi tidak bergantung sama orang-orang kaya konglomerat mau masuk. Iya, tetapi lu ngemis-ngemis tiap hari mulu sama konglomerat. Alah, kayak nggak tahu aja kita. Kami ini miskin. Itu pendeta-pendeta kalian itu tiap hari bikin proposal. Mintanya juga ke kita juga kok. Nggak ada kami buat proposal ke kalian. Banyak banget itu pendeta Protestan nyelusuk masuk GBI, ujung-ujungnya minta duit, datangin Haritanu. Waktu itu pernah didatangin Haritanu kan, 5 orang pendeta. Haritanu ngamuk-ngamuk. Kamu pikir saya ya, panti sosial sehingga kamu minta juga pendeta itu. Ya, kalau mau bantu ya silakan. Pendeta, sebutkan nama pendeta yang dihina sama Haritanu. Jangan kalau lu mau aduling, ayo aduling sama gua. Jangan lupa nanti salah satu pendeta yang dihina sama Haritanu seperti itu. Siapa namanya? Saya memang nggak tahu namanya karena ini udah cerita lama. Tetapi yang kedua dari gereja mana saya bilang yang Haritanu menolak memberi sumbangan? Ya banyak lah yang diterima, ada yang ditolak, mungkin dia nggak suka.
Gimana Kata sih? siapa Haritono menolak sumbang ke gereja? Pertanyaan gua, gereja Ada waktu itu. Loh, kok Nggak ada? tahu gua gereja mana Sebut juga, gua nama. lupa. Kok gua lupa, gua juga bisa mengklaim. Sebutkan satu gereja yang ditolak Haritano. Gue nggak tahu, itu kan gue dengar cerita. Artinya bahwa Katanya orang dekat Haritano. Oke, yang kedua katanya gue nggak pernah bilang gue orang dekatnya Haritano. Cuma gue bilang teman gue cerita ada pendeta diusir Haritano karena mungkin nih pendeta udah ngeselin minta-minta duit mulu kerjanya. Protestan. Enggak. Itu udah fitnah. Setahu saya, Haritano tidak pernah menolak memberikan bantuan ke gereja manapun. Gue nggak tahu, gue nggak kenal sama dia. Yang kedua, bos, ya, katanya kan pendeta lu keren-keren. Gue mau tanya, kemarin Natal di GBK, Natal besar yang presiden datang, siapa pendetamu datang? Apa tuh? Yang di GBK? Iya. Itu gabungan semua gereja, bro. Nah, pertanyaan gue, pendeta mana yang lu datang? Datang nggak pendeta lu? Ya banyak di situ datang pendeta-pendeta besar. Gimana sih? Lu tadi siapa namanya? Gibran aja kemarin itu didoain sama pendeta Obaja. Ada nggak pendeta lo ngedoain Gibran? Gue tanya sama Lo lo. Gibran KKBP di Medan. Jangan kayak gitu, bos. Gibran KKBP di Medan. Lu makanya lu Iya, yang ngedoain Gibran siapa? Yang ngedoain Gibran siapa? Loh, Pendeta Obaja. Mendoakan dia juga lo di Medan. Lu jangan mengadu Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Coba. Gue pengen dengar. Jelaskan dulu lu gak Ada videonya nggak? Lu Google Kata Yesus Gibran lebih susah. KKBP. Sebentar. Lebih susah unta masuk lubang jarum dari orang kaya masuk surga. Bentar Pak Pendeta. Lu Google Gibran di HKBP Natalan. Sebentar Pak Pendeta. Gibran Natalan di KBP di Sumatera Utara. Ayo Google. Lu jangan adu domba gereja. Katanya Sekarang gue tanya sama lu, Gibran tuh rumahnya di mana? siapa? Itu rumahnya di mana? Siapa? Gibran itu rumahnya di mana? Jakarta. Gibran rumahnya di mana? Jakarta. Di Solo. Di Jakarta. Pendeta Obaja di Solo, GBI Keluarga Allah itu mendoakan Gibran, videonya ada. Nah, pendeta lo ngedoain Gibran ada nggak videonya? Gua nggak bilang pendeta gua bilang lu jangan adu domba antar gereja, lu brengsek, ya. Semua gereja itu benar di mata Tuhan, ya. Tai. Yang Benar pala lu. juga tai, lu paham, lu tai, lu. Ya, benar. Yang kedua, Gibran, sekarang gue tanya, pendeta andalan lu siapa yang datang ke GBK kemarin? Sebut nama. Gua tahu list-listnya, sebut nama. Itu adiknya Prabowo tuh orang Tiberias, Dodong, tolol. Gua tahu Tiberias. Pertanyaan gua, pendeta Itu adiknya Prabowo. Itu adiknya yang ngedanain Prabowo jadi presiden. Itu orang Tiberias. Kucing. Lah elah, masuk lu kan adu domba antar gereja. Betul? Siapa yang ngadu domba antar gereja? Lu membenarkan gereja ini, menyalahkan gereja ini miskin. Iya, karena gerejanya tidak percaya nabi-nabi ya masuk neraka lah. Kalau nggak percaya nabi-nabi masuk neraka lah. Lu adu domba antar. Lu adu domba sih. Lu yang nggak percaya, lu yang ke neraka, lu adu domba pula. Pendeta lu jangan kita kalau itu kan kakaknya Prabowo beda. Itu kakaknya Prabowo orang Tiberias. Udah jelas, itu nggak perlu dijelasin. Lu kan rasul. Prabowo pun jadi presiden yang ngedanain dia. Lu datang ke kemarin. Lu nggak datang kan, berarti lu nggak dianggap satu. Yang kedua, intinya adiknya Prabowo Hasim itu orang Tiberias, anaknya si Sarah orang di PCC, Saraswati anaknya Prabowo, anaknya Hasim itu gereja di jangan PCC. Nanya. Lu kalau tahu lingua lu dia udah pelan-pelan di situ yang penting jawab dulu gua. Gilbert juga datang. Jadi nggak gitu patokannya. Intinya orang Tiberias yang ngedanain Prabowo, udah titik. Pertanyaan gue yang perpanjang lagi tuh. Jangan sebut-sebut itu. Orang yang udah mendanai kok. Ayo kalau cuma datang doang. Pertanyaan Yesus datang nggak kemarin? Nggak, lu datang nggak? Nggak datang kan? Berarti lu nggak dianggap satu. Intinya adiknya Prabowo orang Tiberias. GBI lu. Gua nggak GBI lu, pendeta lu yang tadi lu bilang tangan kanan Pak Niko datang nggak ke GBK kemarin? Pendananya Prabowo. Berak bos. Itu orang Tiberias, tolol. Jadi inilah bukti hoax ya teman-teman, nih bukti hoax. Gua kasih data yang benar-benar data. Tadi kita ngasih. Jelas ada Prabowo orang Tiberias masih nanya lagi. AKBP mana ada donaturnya? Lu cerita panjang kali lebar, lu ngawur semua. Gua tantang lu datang nggak kemarin? Lu dianggap nggak? Lu nggak dianggap, paham?
Yang kedua, pendeta lu Siapa yang nggak dianggap? Gue juga datang di situ pasti diakuin Nabi, Dodong. terus lu di mana Karena gue kemarin? belum datang aja. Kelas gue udah jakir naik. Yang lagi harus dari Prabowo. 2005. Yang datang tuh Donald Trump, Raja Salman. Itu kelas gua. Iya. Oh iya. Jadi kelas lu nggak Prabowo ya, kelas lu Donald Trump ya. Kelas gue itu udah Raja Salman, Muhammad bin Salman, Pangeran Saudi. Itu yang datang. Ngapain mas Prabowo? Orang Prabowo masuk ngutang. Ngapain orang ngutang diundang? Kita ngutang pendana, donatur, Bill Gates, siapa? Warren Buffett, ya kan? Terus siapa lagi? Konglomerat Amerika itu yang diundang. Wakil Kita ini udah kelas internasional, itu masih Natal nasional. Keuangan Lucu Dajjal, susah kali kau diajarin. rombongan dia satu pun nggak diundang. Gua tahu list-listnya. Rombongan dia, makanya lu kepanasan kan Dajjal? Lu apa kepanasan? Iya, debater Makanya TikTok ini ngomong. lu menghina gereja lain. Awal udah debat sama Moko Ginta menjakir lain kayak iya, gue cubit gigi lu. Dajjal, lu menghina gereja lain diundang. Sedangkan lu Muhammad bisa jadi nggak lu diundang. yang ngomong ini udah kelas Moko Ginta belum? Lah ini siapa? Ini siapa? Ya? Ini siapa? Ini siapa sih yang lagi Dia ngomong? jual lah gua Vivi. TikTok apa kelas apa nih? Lu jual-jual haritanu. Urusan ilmu koginta aja. Gini, Siapa yang Pak jual Dokter, haritanu? dia ngadu domba tadi mengatakan ada pendeta datang ngemis-ngemis haritanu nggak ditolak. Gua tanya siapa? Karena setahu gua siapapun proposal dari gereja haritanu pasti bantu. Sebut nama. Misalnya ada anu gitu sih. Makanya si Luga ini kan diam sama gua karena dia kalau main data sama gua dia pasti kalah. Gitu, dia pasti kalah. Udah paham? Kalah pala lu siapa sih lu? Kalah Kucing. lu tolol. Pertanyaan gua tadi lu ngomong kan haritanu ada pendeta ngemis-ngemis. Saksi banyak lu. Ada pendeta ngemis-ngemis ke haritanu tentang haritanu. Emang saya panti sosial betul kata lu? Ini orang ribuan pendeta datang ke situ, kita mana tahu yang ditolak yang paling ribuan. Enggak. Hehe lu. Ada kok pendeta di Mesir namanya pendeta Dani Kastanya. Nggak tahu gara-gara minta duit mulu kali. Tadi Pak Dokter dia kan Pak Dokter lu dengar kan tadi ada katanya pendeta ngemis-ngemis ke haritanu datang haritanu ngomong saya bukan panti sosial pergi jauh gitu kan. Gua bisa aja Bisa aja namanya orang ribuan konglomerat ditandukin mulu tiap hari capek lah. Bos, gua sudah klarifikasi tidak pernah haritanu menolak bantuan gereja manapun. Emang lu siapanya haritanu sih? Nah, pribadi. Lu ketemu sama gua, lu lihat baju gua, lu sanggup nggak beli baju gua? Dah, lu lu. Enggak, lu siapanya haritanu? Lah, lu lihat baju gua. Ngemis baju gitu ya. Lu lihat celana Enggak, gua. gua tanya. Lah, lu Enggak, lihat gua baju tanya gua. lu siapanya haritanu? Lu lihat baju gua. Lu lihat baju gua. Lu sanggup nggak beli baju gua? Bisa, gua. Lu sanggup nggak beli baju gua? Ya, lu tuh siapa sih? Lu dari gereja mana? Lah, lu nggak perlu tahu gua, yang penting data lu gua bantah. Ngapain gua buka-bukaan sama lu? Lah, gua kecuali lu gua udah klarifikasi. Gua percaya. Haritanu Nah, tidak kalau lu pernah cuma menolak. karyawannya main, gua Lu denger karyawan. Emang karyawan sanggup beli baju kayak gua? Lu tau nggak baju gua harganya berapa? berapa? Lihat tebak lah. Oke, Katanya orang sekarang kaya. tanya. Katanya Duit lu orang ada berapa? kaya. Kekayaan lu ada berapa? Kekayaan lu ada berapa? Katanya orang kaya. Lebih mudah lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Betul, ya bang. Lemparin aja ke tong sampah lu Karena makanya lu gak katanya orang kaya. Masa dia nggak Enggak, tahu duit lu ada berapa gua tanya. Tapi kan bukan Tuhan, saya tahu. Lu jangan ngomong kaya sama gua lu gak. Enggak, gua tanya duit lu ada berapa sih? Lu belum sanggup beli baju kayak gua ya, paham? Celana gua tuh lu ngapain beli baju kayak lu? Lah, lu katanya kaya. Katanya kaya. Lah, gua tantang kaya lu, gua tantang. Enggak, gua tanya, duit lu ada berapa di rekening? Pertanyaan gua, lu beli sanggup baju gua nggak? Kalau gua udah berani beli baju TV udah saya tengok harganya 3.000. Kalau gua udah berani beli baju puluhan juta artinya gua banyak, bos. Di Shopee kayaknya COD. Lah banyak, lu sanggup nggak beli baju kayak gua? Celana gua sanggup nggak? COD. Celana 40 gua ya? sanggup nggak? Itu celana yang dipakai Justin Bieber waktu konser di Singapura, paham lu? Baju TV udah saya tengok harga 5.000. Makanya gua membantah Luga nih, dia ngadu domba gereja brengsek nih orang.
Brengsek. Baju WP 5.000 udah bisa tengok. Baju Boleh Nabi. Dia bilang ada pendeta ngemis-ngemis Haritanu nolak, katanya dia panti sosial. Gue udah tanya, nggak pernah. Mampus, gue udah share nama lu, foto lu adu domba, brengsek lu. Lu lihat aja Lah Haritanu. Lu jelek-jelekan Haritanu. Sabar bos, lu jelek-jelekan Haritanu kan? Ya, gak apa-apa, kena lu nanti. Kemarin aja Haritanu ngirim salam sama gua, kirim salam ya sama gua ya. Mereka aja nggak kenal lu. Serius loh. Lah serius gua. Makanya ditanya, "Bang, siapa pendeta yang digitukan Haritanu?" Pak Haritanu tuh orangnya baik. Nggak pernah dia Baru gua ngomong. Kapan lu ngomong? Loh, pas gua naik gua klarifikasi, Bos. Lah, gua klarifikasi apakah benar Haritanu seperti komik. Lu sudah memfitnah Haritanu. Sebentar. Lu sudah memfitnah Haritanu, mampus lu. Lu lihat aja nanti. Lu sudah Enggak, gua tanya sama lo. Jangan takut. Haritanu kenal gua nggak? Tahu gua nggak? Enggak. Pasti tahu. Enggak. Pasti tahu lah. Si bajigur gua aja udah kelasnya Jakir naik, si lontong. Bang John, Islam Bang John. Lu sudah ngadu domba Haritanu. Lu sudah jelek-jelekan Haritanu. Ngadu domba mulu bahasanya ngadu domba. Mampus. Lu masuk neraka, bukan dia adu domba lagi. Lu bilang tadi ada pendeta ngemis ke Haritanu, dan Haritanu saya bukan panti sosial, betul? Mampus lu. Itu memang karena kemarin dari teman gua. Masalahnya pendeta mana gua nggak tahu. Namanya orang banyak. Benar. Nggak pernah. Kalau memang misalnya itu nggak benar ya nggak masalah. Nah, kau sudah ngomong di medsos, berarti kau sudah mencegah. Udah lo ngomong aja, lo ngomong sama Haritanu juga nggak apa-apa. Jelas dong. Udah gua rekam, jangan ketakutan, santai lo. Makin gua naik. Nabi kan manusia, semuanya tahu. Gua klarifikasi, Bos. Benar nggak omongan lu? Omongan lu semua bohong. Kristen kan John? Ya udah lo ngomong aja. Lu ngadu domba gereja, lu Tunggu dulu, Bang. Jelekkan Bang John dukung gereja. sama Luga sama Luga. Brengsek lu Luga. Bang John bantu dulu. Bang John dukung siapa? Bang John Kristen Islam. Muslim. Ya, di bawah dulu Bang John. Di bawah Bang John. Ya, Di bawah. Kita naikkan yang Kristen. Oke Bang John ya. Oke Bang John. Lu Luga, lu udah ngadu domba. Lu sudah menjelek-jelekan nama Haritanu. Mampus lu. Mampus. Ya udah lo lapor Gi. Lah tenang aja. Gua nggak bodoh. Iya, tenang aja. Ya. Siap-siap lu kencing celana Luga. Mampus lu. Lu sudah menjelekkan nama Haritanu, mengatakan dia bukan panti sosial, padahal dia orangnya baik. Mampus lu Luga. Mampus lu. Mampus yang ngomong Luga, saksi ini ada 500 orang. Haritanu kawani Luga, VP kau salah kau. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum tahu mah Luga dia Nabi Rasul kok. Buktinya Luga Gua aja dulu. GBK. Gini aja teman-teman, biar kalian pintar yang Kristen ya. Luga Gua dengan Jakir naik kan dia lah, gimana sih mau lapor Haritanu pula lagi. Lah, gua melapor, yang penting gua lapor aja ke sana. Ada yang menjelek-jelekan nama Haritanu, selesai. Bukan menjelekkan. Namanya misalnya ada pendeta. Terserah klaim lu gimana. Gue tidak menjelekkan. Jadi gini ya, supaya lo nggak suka nangkap. Ada banyak pendeta datang ke Haritanu. Terserah itu niat baik atau niat jahat, kita nggak tahu, ya kan? Tapi siapa tahu mungkin pendeta ini udah ngeselin dia atau gimana. Nah, berita yang gue dengar, diralat lagi berita. Kesal. Mungkin udah dirong-rong terus atau dia dipaksa-paksa. Akhirnya mungkin keluarlah perkataan, gue ini bukan panti sosial. Ngomong ke pendeta itu. Jadi bukan sama lu ya. Berarti bukan ngomong sama lu ya. Jadi ini ada cerita yang gue dengar. Gue cuma dengar cerita dari orang. Diralat lagi. Namanya orang mendatangin orang, mungkin dia minta sopan. Ya udah ngerekam, santai aja. Bukan hak terserah lu, cuma melaporkan. Lu masalah. Lah tenang. Yang penting lu lihat baju gua. Artinya gua bukan orang sembarangan, Bos. Paham lu? Aduh, apa sih mau bukan orang sembarangan? Kalau lo memang masuk neraka ya tetap lo ke neraka aja lah. Susah lo diatur. Lu tenang aja, yang menentukan gua masuk neraka bukan lu, Tuhan Yesus, Bos. Santai aja. Jadi gua nggak peduli sama lu. Ya udah. Dari tadi juga udah 20 orang gue nerakain, udah pada turun. Udah turun sono.
Lu siapa ngatur Yang terakhir. Hah? Ya, diganti ya. Emang lainnya. Iya kan? Sudah 5 orang gua nerakain, udah turun semua, tinggal lo. Gua turun deh. nerakain lu. Ya gua nerakain lu neraka. Lu pembohong, lu ngadu domba gereja. Ya, pipi sama Pak Tata, pipi diskusi sama Pak Tata, Pak Ustadz, pipi kan pendeta katanya. Gua pendeta, nggak pernah. Lu ada yang bilang lu pendeta. Itu siapa? Nggak pernah gua bukan pendeta, gua bukan pendeta. Ya udah diskusi Terus lu sama apa? Pak Muhammad. Berarti lu bukan pendeta ya? Gua bukan pendeta. Bukan ya? Bukan sapu kali. Iya nggak apa-apa. Yang penting gua, bingung juga nih. gua bukan tukang ngadu domba seperti lu. Lu menjelek-jelekkan gereja, lu menghina pendeta, lu menghina nama orang, luar biasa lu juga. Oh si Masaha ya? Siapa sih namanya? Iya, ini masalah. Gue kirain siapa, ternyata lontong ternyata. Masaha siapa lagi Masaha? Bukan Sirek yang masalah. Oh, Sirek itu masalah itu. Aduh, Pak Epi gimana Pak Epi? Iya, dia memang masuk neraka dia. Pak, tapi Nabi Luga di mana-mana ditolak ya. Memang ada nubuatan di Bible. Aduh, Vivi pun menolak Luga. Iya, jadi gini Bang, kalau dia kan kemarin itu Pak Aritanu tuh baru kirim salam sama saya dari anak-anak Perindo. Bang Luga, ini videonya Bang Luga lagi. Vivi Luga itu Nabi Rasul Vivi udah ke neraka ke surga. Gimana Vivi? Lo gue bilang Luga aja nggak diundang di GBK. Lo sekarang ngapain gua diundang? Karena gua itu nanti kelasnya itu udah raja-raja yang datang, bukannya cuma Prabowo, ada Putin, ada Donald Trump. Gua kan kelas dunia dodong, kampret. Si kucing Ada Lucifer datangan Raja Iblis, ya kan? Itu bapak lo. Masa cuma kayak bapak kau itu tukang kulum gua, paham? Paham lu? Tega kali orangnya, nabinya dihujat. Nah, kok gitu, nggak boleh gitu lah Pipi, nggak boleh gitu. Dia duluan, dia pokok itu nabi lu itu. Ah, gimana? Jangan orang Islam aja. Iya. Jangan bawa orang tua. Gua nggak pernah bawa. Sekarang aja lu mau ngambil hati orang Islam aja lo nggak bisa. Lo aja dibenci kan. Iya, nggak boleh gitu lah Pipi. Itu nabi lu tuh. Gue berteman sama semua orang, bos. Ini buktinya lo di sini ditolak lo sama orang Islam lo. Ini gue kenal sama Pak Dokter, gue sering diskusi. Gue kenal sama buktinya Pak lo ditolak, dinasihatin lo, salah lo katanya kenapa lo nggak taat. Gue kenal sama Arif. Kapan gue kenal aja. Gue pernah on cam. Baru kenal di TikTok aja udah kesannya udah kayak kenal presiden gitu. Aduh. On cam Luga sama Vivi yo, on cam dua, on cam Luga juga sudah on cam. Diskusi yo, Vivi on cam, berani on cam. Lah, bukan itu siapa? Kalau gue sama orang yang sopan kayak Ustadz Tata, gue on cam. Lu kan ampas. Gue nggak pantas muka gue nggak ada lu. Nah, ini aja orang Islam nggak ada yang belain lo di sini. Dia bukan nabi gue. Karena dalam nabi Kristen ada orang yang bersaksi dia nabi, tidak ada satupun yang bersaksi dia nabi. Paulus saksinya Ananias. Banyak. Luga siapa saksinya? Banyak, 20 orang, banyak pendeta yang orang. Aku nggak butuh banyak. Kalau Paulus cuma satu. Tadi satu. Kalau Luga 20. Banyak. Buktinya mana? Bukti. I need bukti. Gue juga lu cari dong. Ya cari. Kapan gue cari? Lah, lu membuktikan. Pelajari. Masa suruh gue yang nyari? Lah, lu yang buktikan lah. Loh, lu yang berdalil. Ya lu nonton dong video gua, pelajari. Orang ini udah tahu. WP, Luga itu udah pernah diskusi sama Ustadz Mogeginta, sudah sama Zakir Naik. Itu loh, itu nabi lu loh. Ah, gimana sih lu? Lalu siapa? Lu udah pernah diskusi sama siapa? Apakah itu paling WA-WAan doang lo? Emang itu patokan? Lah iyalah. Enggak lah. Lo apa kapasitas lo? Patokan kapasitas. Apa kapasitas lo? Kerjaan lo apa sih? Lu kok kepo? Lu kepo ya? Kerjaan lo apa?
tepuk tangan dong host. Dia kok kepo. Nggak sanggup ya beli baju Oh, gue ya. berarti ini tukang sapu ini. Iya. Nggak sanggup ya beli baju gue ya. Lu lihat Ya itu gue di launch. ampun, beli baju Gue aja di dulu. launch VVIP. Nah, Yang di bawah gantiin ya, ada hotel naik. Aku kayaknya ada hotel naik nggak? Ada hotel naik nggak? Gantiin semua gue udah saham. puas. Sebentar, gue 1 detik ya. Lugan ini memfitnah gereja, memfitnah pendeta, memfitnah Haritanu. Sungguh luar biasa dosa kau Luga. Terima kasih. Iya, iya. Oke, oke, Bang Pipi di bawah ya. Oke, oke, lanjut. Yang lain, hotel kalian. Bang Luga mau diskusi dengan Setata? Nggak usah. Oh ya udah. Iya, yang Kristen naik lagi yang di bawah, ada nggak yang di bawah? Saya sama Muslim itu udah kelar lah diskusinya itu aja. Iya, ini di TikTok ini. Pipi tadi mana Pak Datuk? Udah dia udah turun. Dia turun sendiri. Turun ya? Oh. Iya, dia turun. Selamat sore. Dia marah karena saya bilang pendeta masuk neraka. Katanya saya adu domba. Iya terserah lo, lapor aja sekaligus sama Lucifer. Framing STT. Selamat sore. Kenapa lo kayak Bowo katanya kan? Iya. Selamat sore. Tergantung acaranya. Kalau gue bikin acara nanti misalnya dialog Akbar dengan Zakir Naik, pasti gue yang ngundang Prabowo, ya kan? Tergantung event apa dulu. Event negara nggak perlu. Kita kan eventnya main di agama, event-event tertinggi. Iya. Betul nggak? Iyalah. Kita ngomongin Tuhan, ngomongin Prabowo, nanti gue singgung dia tersinggung. Bapak kenapa masih ngutang? Beriman dong. Kalau gue gituin gimana? Pasti Prabowo diam. Iya Pak Luga, pasti gituin. Iya benar. Yang Kristen naik ya. 2 slot untuk Kristen. Iya. Yang Kristen naik, silakan STT. Kau debat sama Luga itu. Nabimu itu. Kita nggak perlu diundang, kita yang bikin acara. Kita suka-suka kita mau undang malaikat, Gabriel, Michael, Yesus, Roh Kudus itu undangan kita. Mantap ini. Mantap ini. Iya. Bang Luga bisa mengundang Yesus katanya. Mantap ini. Iya. Bisa kita masih bukannya kita nggak menghormati kan, kelas kita kan udah kelas rasul itu kan nabi-nabi kan lebih tinggi dari presiden. Masa kita Masa dibandingkan sama presiden? Iya iyalah. Kalau Prabowo ya Gak level banget. Dia sebagai Pak Presiden. Ini nanti kan pembahasannya bagaimana supaya utang lunas, bagaimana supaya banyak investor, kan dua-dua itu aja Pak. Iya. Ngejar koruptor. Kita pembahasannya udah Rolls Royce di surga, udah beda kelasnya. Waduh, mantap ini. Betul kayak itu Bang. Betul Bang STT. Dibuka binnya. Ya, kenapa? Ada apa dan mengapa? Itu si Luga bilang dia di surga udah dapat mobil katanya. Kamu mau juga enggak? Ya terserah dia lah itu, mau dapat mobil, mau dapat pesawat, mau dapat hantu belau, ya terserah dia lah itu. Waduh. Oh ini diterangkan ya? Iya, diterangkan. Oh ini mah memang makhluk dajjal. Oh, waduh. Aduh. Kalau dibilang ini bekas pecunnya Lucifer juga ini. Waduh. Luga, kalau dajjal dalam bahasa Batak si jogal. Sarupa masongko si jogal. Si jogal. Wassalaman dulu sama ini biar nanti masuk surga sama dia. Gimana sih lu? Yang Kristen naik ya, yang Kristen naik. Sopan lah kau sama nabimu. Oh,
temannya Yesus Tuhan gitu ya. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Iya. Itu kau sapalah nabimu itu, gimana caranya tuh nabimu itu? Aduh, gimana nih? Tapi sebenarnya jujur aja ya, dia sangat bersuka cita ketika orang memaksakan gua sebagai nabi Kristen dan mereka mengatakan cium dulu tangan nabimu, gua bersuka cita. Si Premi nggak mau cium tanganmu. Si Premi nggak mau cium tanganmu. Karena gini bro, orang muslim kan jumlahnya kan hampir 250 juta ya. Coba bayangin 250 juta suruh cium tangan Nabi Luga. Orang Kristen abal-abal ini pasti juga ketakutan. Ya, temannya aja bilang dia orang gila. Nah, masa dia cium tangan gue sama orang gila bagaimana sih? Kan kemarin kami di komalnya siapa, si Putri, dia ada. Terus ada teman-temannya di situ. Ini teman saya nih, si Luga ini belum sembuh ternyata nih gilanya. Gitu sama temannya. Gini loh Pak, kalau semua nanti ngomong saya waras, maka kitab suci itu batal. Karena kenapa? Di dalam kitab suci nabi-nabi itu dituduh orang gila. Karena kenapa? Karena memang dunia ini tempatnya markasnya Beelzebul yang sedang lagi ngelonte. Dia wajar. Kalian betul kok kalau dibilang ngelonte itu. Betul tuh. Iya. Inilah salah satunya yang si terangkan ini kan. Iya. Kan kalau orang udah netek belum Beelzebul. Udah kalau orang ngomong saling menuduh, itu istilah peribahasa Jakarta bilang masa lonte menuduh lonte gitu kan. Kok jadi lo pakai bahasa gue sih? Lu cari dong ide sendiri. Wah, aku kalau gini nggak ikut nih. Enggak kelas ya. Jadi gini, diterangkan ini kenapa dia mengadakan pembangkangan, karena sudah terjadi hampir puluhan kali persetubuhan dia dengan Lucifer, sehingga dia mengeluarkan ajaran-ajaran. Nah, demikian tadi kamu simin ya, yang dimana lu kata benar dicaci dimaki oleh sesama Kristen. Kalau dikata pintar, pandai ya dalam bernarasi ataupun wawasan itu, Luga Tambunan ini pintar, wawasannya luas sebenarnya ya. Tapi itu tadi kadang-kadang halunya ini tinggi sehingga tidak mempunyai sikit pun wibawa di di hadapan sesama Kristen itu, tidak mempunyai wibawa dan tidak ada yang segan sama Nabi Luga sama Luga. Ya. Tapi walaupun begitu, Luga pun mempunyai pengikut ya, bahasanya dia adalah seorang nabi, itu ada yang mengakui bahasanya Luga ini nabi. Itulah kelakuan orang-orang kafir ini lucu. Maka dari itu ketika berdebat sesama mereka itu, kita yang Muslim ini yang menggunakan akal sehat ya. Jadi bawaannya mau tertawa ya, karena memang dari apa yang mereka sampaikan itu membuat kita tertawa ya, ketawa-ketawa geli. Entah apa-apa yang dibahasnya ya. Menurut mereka ketika mereka berdebat sesama mereka itu logik sekali menurut mereka itu. Masuk akal, logik ya. Tapi ketika kita yang waras, umat muslim yang waras mendengarkan ataupun menyimak ketika mereka ini berdebat sesama mereka berdebat, ini kita bawaannya mau tertawa geli, terpinggal-pinggal karena apa? Segala sesuatu apa yang disampaikannya itu terlepas dari akal sehat sebenarnya, tapi mereka dengan PD-nya lucu memang. Ya itulah namanya juga orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak menggunakan nalarnya,
Dengan pedenya mereka menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi keyakinannya dengan segala karangan-karangan ceritanya yang kita umat muslim menjadi tertawa oleh karena pemikiran mereka ya. Oleh karenanya kita jadi bawaannya mau tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب